Bapak Ibu yang hebat, kita sudah melaksanakan aktivitas di unit rata dengan menggunakan aktivitas LKS. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan informasi tambahan bahwa pembelajaran statistika juga bisa memanfaatkan aplikasi GeoGebra. Bapak Ibu mungkin sudah familiar bahwa GeoGebra bisa digunakan untuk pembelajaran geometri dan juga aljabar dalam kaitannya dengan persamaan garis atau persamaan grafik lainnya. Namun kalau Bapak Ibu eksplorasi lebih dalam, itu GeoGebra sebenarnya ada fitur yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran statistika. Beberapa di antaranya itu ada spreadsheet ataupun bisa membuat aplikasi-aplikasi dinamis lainnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan informasi tentang geogebra.org bahwa di situs ini atau di komunitas online ini kita bisa menemukan banyak sumber belajar atau dalam bentuk aplikasi. Jadi misalkan kita belum sempat membuat media atau aplikasi, maka kita bisa mencarinya di GeoGebra karena bisa dimanfaatkan secara gratis. Caranya adalah kunjungi geogebra.org, lalu klik resources ini di bagian sebelah kiri, kita tinggal klik misalkan statistika. Ya, saat ini kalau kita gunakan bahasa Inggris, hasilnya akan lebih banyak daripada ketika menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ini bisa dicoba Bapak Ibu. Di enter saja nanti akan ada banyak yang bisa Bapak Ibu pilih. Mulai dari distribusi, representasi, data dalam bentuk grafik, dan banyak yang lainnya. Nah, ada beberapa yang ingin saya contohkan, ini sudah sempat saya tandai. Ini menarik Bapak Ibu. Yang ini aktivitasnya adalah terkait dengan pengetahuan. Jadi terminologi atau istilah. Jadi di sini ada dua kolom kata-kata dan definisi. Di sini kita bisa memasangkan, misalkan the entire group, mohon maaf ini contohnya bahasa Inggris, tapi kita bisa membuat dengan bahasa Indonesia. Jadi the entire group of people, jadi keseluruhan grup dari orang. Wow, ini berarti populasi. Jadi kita bisa klik, drag, letakkan di sini. Terus pengumpulan data dari seluruh populasi. Oh, ini sensus. Klik, tahan di sini. Bagian dari populasi. Oh, ini jelas. Ini sampel ini. Collected information. Jadi informasi yang dikumpulkan. Oh, ini data nih. Oke, mendeskripsikan data yang bisa dibagikan menjadi grup. Wah, ini berarti kategori, ya kan, grup. Data yang bisa di counting, dicacah, atau dihitung, ataupun diukur. Maka ini adalah bilangan karena numerik. Oke, terus ada lagi misalkan unusual values, ini berarti outlier, ini pencilan, data yang tidak umum. Terus ada lagi yang lain misalkan ini distribusi, jadi pola data. Terus kan entire numerical quantity measuring some characteristic of an entire population, sama yang kedua adalah whole population. Jadi misalkan ini parameter, ini statistik. Begitu sudah semua kita cek jawaban. Ini kadang kalau menariknya nggak pas itu kadang tidak mau. Kita coba dulu. Ya, ini kadang memang ada. Ini agak melenceng ini mungkin agak sulit ya. Tapi nanti bisa dicoba lagi Bapak Ibu. Ini aplikasi yang pertama. Jadi untuk pengetahuan faktual, mengetahui tentang fakta, mengetahui tentang istilah dan definisi. Ada contoh yang lain di sini adalah tentang ukuran pemusatan data. Misalkan yang ini yang kita coba. Ini ada banyak data, kita diminta bebas, drag itu klik tahan sini. Kita klik tahan misalkan ya. Kita masukkan secara sembarang saja, Bapak Ibu. Secara sembarang, boleh ada dua. Setelah itu kita bisa show values, jadi ini bisa menuliskan tampilannya kalau ingin, bilangnya berapa, kalau tidak disembunyikan. Tunjukkan ukuran pemusatannya. Ada min, ya, nilainya 4,4 ada di sini, tapi kalau kita ingin melihat di grafik, tambahkan di sini. Ini mediannya, tambahkan grafik. Ini modusnya, ini tambahkan grafik. Silakan bisa kita cermati bersama-sama Bapak Ibu.
Ya. Ini bisa kita ubah-ubah. Ya. Dari sini, kegiatan ini, kita bisa mengajak siswa untuk melihat apa sih min, apa sih median, apa sih modus. Oh, modusnya ini nih yang hijau. Oh, modus setelah ketika dia yang paling banyak. Lalu min bagaimana? Oh, minnya ini bergerak. Medianya tidak bergerak, tapi minnya bergerak. Kok bisa ya? Lalu dicermati lagi. Oh, bagaimana ketika ditambah data? Dengan di sini akhirnya anak bisa diajak untuk memaknai apa sih perbedaan antara min, median, dan modus. Ya. Jadi ini contoh sederhana Bapak Ibu, bisa dieksplorasi mendalam. Ya. Akan bagus kalau misalkan yang modus itu bisa untuk pengenalan ya. Jadi yang modus bisa untuk pengenalan. Anak bisa melihat, oh misalkan ada dua di sini. Jadi kita berikan yang mudah-mudah dulu. Oh modusnya kok ada dua. Begitu ditambah satu, modusnya hilang satu. Oh, modus adalah data yang paling banyak. Ini bisa dikembalikan. Bagaimana dengan median? Modusnya disembunyikan, kita lihat di sini. Oh, mediannya di sini. Ini kita geser kok tidak berubah ya mediannya. Oh, kok tidak berubah ya? Oh, ternyata median dipengaruhi oleh ketika ini digeser atau ini digeser, itu berubah. Oh, datanya genap. Berarti mediannya di antara dua data yang di tengah-tengah. Begitu kita pilih di sini, tambahkan jadi ganjil, dan ini kita ubah-ubah, ternyata tidak bergeser. Dia selalu melekat di sini. Kita geser ini kita berubah. Akhirnya anak bisa mempelajari apa itu median. Nah, silakan Bapak Ibu nanti bisa dieksplorasi sendiri, dicermati lebih jauh, dan nanti bisa dicari kira-kira bagaimana menggunakannya di kelas. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.